Sebelum menonton, alangkah baiknya klik tombol subscribe dan like-nya, dan aktifin loncengnya. Gunung Dempo memiliki ketinggian lebih kurang 3.159 meter dari permukaan laut (dpl), iklim berkabut, dengan suhu di puncak gunung mencapai di bawah 1-3 derajat Celcius. Selain itu di puncak masih terdapat beberapa kawah dan di antaranya, airnya dapat diminum langsung. Salah satu keunikan ciptaan ilahi ini adakah terdapat pohon kayu panjang umur, yang tertanam secara rapi dan tertata dengan jarak antara pohon sepanjang 2 meter, dan bila tumbuh kurang dari itu, tanam itu akan mati dengan sendirinya. Populasi kayu panjang umur yang buahnya hanya bisa ditemukan saat berada di puncak Gunung Dempo ini kian hari kian berkurang karena kerap diambil pendaki. Siluman manusia harimau itu sebenarnya ada, namun tidak kasat mata, sebagaimana yang diterangkan di dalam Al-Quran. Firman Allah SWT dalam surat Jin 72, dan bahwasanya, ada beberapa orang laki-laki dari golongan manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari golongan jin, dengan itu mereka hanya tambah mempersombongkan golongan jin saja. Cerita manusia harimau di Gunung Dempo bukan isapan jempol. Manusia harimau disebutkan sebagai penjaga dan tidak mengganggu jika tidak diganggu. Hal tersebut dikemukakan oleh jurnalis Sripo Sutrismandinah yang mendesak pemerintah melakukan penelitian besar-besaran di kawasan Gunung Dempo mengingat banyak sekali penemuan-penemuan purbakala di daerah tersebut. Dalam kutipan saya sebelumnya disebutkan bahwa Lahat dan Pagar Alam memiliki temuan situs paling banyak di dunia. Menarik bukan? Memang bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah. Dan lebih penting lagi adalah bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai masa lalu ke konteks kekinian. Banyak sekali penemuan benda purbakala di Pagar Alam, Lahat, dan daerah lain di sekitar Gunung Dempo, Sumatera Selatan. Sudah seharusnya dengan banyaknya penemuan ini, pemerintah melakukan penelitian besar-besaran di daerah tersebut, sehingga akan menjawab berbagai persoalan bangsa ini. Pertama, soal identitas bangsa. Selama ini banyak sejarawan membangun teori bangsa di Nusantara berasal dari utara atau dari daerah lain. Tetapi adanya artefak bernilai tinggi dari masa prasejarah di sekitar Gunung Dempo, membuka peluang pengungkapan identitas kita sebenarnya. Jangan-jangan kebudayaan yang tersebar di Asia ini berasal dari Nusantara, katanya. Ada satu cerita menarik di Gunung Dempo. Banyak pendaki dan sudah seakan menjadi hal yang diketahui banyak orang jika azan sangat ajaib ketika mendaki. Betapa tidak ketika mendaki dan diselimuti kabut tebal. Pendaki akan kontang melantunkan azan untuk membuka kabut tersebut. Bukan 1-2 orang, banyak yang telah mencoba pengalaman tersebut dan terbukti benar adanya. Misteri keajaiban azan di Dempo hingga saat ini tak bisa dijelaskan secara teori. Mengapa setiap kali kabut tebal solusinya adalah dengan azan? Menurut budayawan Besemah, Bastari Swan, suku bangsa Besemah atau menurut istilah lokal Besemah Libak atau Besemah Sekali Nuduh adalah satu kawasan kebudayaan yang berpusat sekitar Gunung Dempo, Kota Pagar Alam, serta menyebar meliputi beberapa suku di Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung dan Jambi. Suku ini terkenal sebagai suku pemberani dan penjelajah. Istilah Besemah sering juga disebut dengan Pasemah. Sebenarnya, istilah ini tidak tepat. Pasumah, kata Bastari, adalah istilah yang digunakan oleh orang kolonial seperti Inggris dan Belanda. Besemah terdiri dari kata bi dan semah. Bi berarti ada, sedangkan semah adalah nama ikan yang hidup di sungai di sekitar Gunung Dempo dan hulu Sungai Musi. Jadi, Besemah adalah sungai yang ada ikan semahnya. Istilah Besemah sendiri, lanjut Bastari, diberikan oleh seorang puyang, leluhur, yang bernama Atung Bungsu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe.